Sudah begitu malam, kami baru saja menyelesaikan pekerjaan. Kami bertiga akhirnya pulang. Hanya cahaya minim dari senter Pak Wisnu membuat kami melangkah begitu lambat. Kalau kita motong dari kuburan, kalian berani tidak? Tanya Pak Wisnu menatap kami. Dari situ saja, Pak. Saya sudah lapar mau makan. Ucap Tony yang sudah dari tadi mengeluh lapar. Aku teringat dengan wanita itu. Pindah ke tengah-tengah antara Pak Wisnu dan Tony. Sedikit takut sih kalau mengingat itu. Apalagi dengan teriakan wanita itu. Sudah ketebak pasti bakal ada kejadian aneh ketika melewati kuburan dan pohon keramat ini. Suara ketawa dari sebelah pohon keramat. Dia tidak menunjukkan wujud, namun memperlihatkan tawanya yang menyeramkan. Jalan saja terus, jangan lihat ke atas, ucap Pak Wisnu mengingatkan kami agar tidak melihat ke sumber suara. Baik, Pak, jawabku sambil mendekat mengikuti irama langkah Pak Wisnu semakin cepat. Ayo Ton, cepetan, ucapku pada Tony yang sudah cukup tertinggal di belakang. Tony, panggilku pada Tony yang sudah tidak ada lagi di belakangku. Kemana anak itu? Tanya Pak Wisnu. Tidak tahu, Pak, mungkin ketinggalan di belakang, balasku dengan sedikit kepanikan. Ya sudah, kamu jalan duluan bawa senter ini. Tunggu saya di rumah, perintahnya. Tetapi Pak, belum sempat berbicara, omonganku langsung dipotong oleh Pak Wisnu. Ikuti saja perintah saya, jangan membantah, ucapnya dengan sedikit nada tinggi. Aku pun berjalan sendiri, diselimuti rasa takut. Tempo kakiku semakin cepat melangkah. Dengan rasa panik, aku tidak tahu apa yang kuinjak. Apakah itu jalan setapak atau kuburan? Tidak dapat lagi kubedakan. Aku terus melangkah. Suara itu seperti seseorang sedang menimpuk dari atas. Kulihat ke benda itu jatuh ke dekatku. Jeruk Bali. Aku kaget. Apakah wanita itu bakalan datang di waktu seperti ini? Tanyaku pada hati kecilku. Suara tangisannya terdengar di telingaku. Mas, tolong aku, bayiku diambil. Dengan pinta yang sama. Aku masih sangat bingung. Siapa yang ambil bayi dari perempuan ini? Aku coba menghiraukan permintaan dari wanita itu. Aku lanjutkan langkahku dengan sedikit berlari kecil. Aku tahu, berjalan melewati kuburan bukanlah saran yang tepat. Apalagi malam begini. Heran saja dengan Pak Wisnu yang sangat berani, bahkan tanpa ada penerangan. Kamu harus menolongku. Wanita itu berusaha menarikku ke arah pohon keramat. Tenaga dia lebih kuat, bahkan kakiku tidak dapat menahan pijakan ke tanah, sehingga aku seperti terbang sambil ditarik. Cepat tolong aku, teriaknya dengan sedikit nada tinggi. Sesampainya di pohon keramat, aku langsung dihempaskan hingga badanku membentur pohon itu. Rasa sakit yang kurasakan sudah dikalahkan oleh rasa takut. Aku tidak tahu apakah malam ini aku bakalan mati ketakutan akibat wanita ini. Apa maumu? Tanyaku padanya. Tolong aku, ucapnya. Mungkin pertanyaanku membuat dia marah. Arjuna, lari, jangan dengar wanita itu. Tiba-tiba teriak Sahat dari pinggir jalan. Aku lebih percaya kepada Sahat sebagai temanku. Kuambil keranjang dan senter, lalu aku berlari ke pinggir jalan. Namun usahaku sia-sia. Wanita itu menarikku kembali ke pohon keramat itu. Jangan coba berlari dariku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menolongku, teriaknya kembali. Aku tidak akan menolongmu. Kita beda alam. Tolong pergi dari hidupku, ucapku. Entah kata-kataku ini adalah anti dari wanita itu. Tiba-tiba dia pergi menghilang. Langsung kuambil senter dan keranjang, lalu berlari ke arah Sahat, sahabatku. Krek. Suara kayu patah itu mengalihkan pandanganku ke arah pohon keramat. Kulihat seseorang bersembunyi ke belakang pohon. Seperti melihat pergerakanku, memperhatikannya, dia langsung berlari menjauh. Sahat, kamu kok bisa ada di sini? Tanyaku penasaran. Sudah, yang penting kamu selamat. Mari kita pulang.
ajaknya dengan nafas tergesa-gesa. Sesampai di rumah Sahat, aku merasa lega sedikit dari drama dikejar-kejar oleh wanita penasaran itu. "Hat, kok kamu bisa tahu aku ada di sana?" tanyaku membuka obrolan. "Itu kebetulan saja. Aku punya firasat kalau kamu dalam bahaya," jawabnya seperti ada yang ditutupi. Meskipun Sahat sahabatku, tapi aku masih menyimpan rasa curiga kepadanya. "Aku mau ke rumah Pak Wisnu dulu. Siapa tahu Pak Wisnu dan Tony sudah kembali. Tadi kami bertiga terpisah di jalan akibat Tony ketinggalan," jelasku pada Sahat. "Hah? Kenapa, Hat?" tanyaku lagi. "Enggak apa-apa kok," jawab Sahat sedikit mengelak, padahal aku sudah tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Kalau gitu aku pamit dulu ya, Hat." Sembari beranjak dari rumah Sahat, aku kembali berlari, berharap Tony dan Pak Wisnu sudah ada di rumahnya. "Bu Cita!" Tok 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 tok. "Sebentar," ucap Bu Cita dari dalam rumah. "Maaf Bu, mengganggu malam begini. Apa Pak Wisnu udah pulang dari kebun?" tanyaku pada istri Pak Wisnu ini. Bu Cita pun menjawab, "Sudah pulang, lagi ada di kamar mandi." "Kalau Tony ada di sini nggak Bu?" tanyaku lagi. "Enggak, Tony tidak kemari kok," balas Bu Cita. "Lah, padahal kan Pak Wisnu menyuruh aku untuk menunggu di rumahnya. Apa Tony dan Pak Wisnu berpisah di jalan ketika mau pulang?" tanyaku dalam hati sungguh penasaran. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu Bu." Setelah pamit tanpa menunggu penjelasan dari Pak Wisnu, aku langsung menuju rumah Tony. Di tengah perjalanan kulihat Marlina. "Lin, kamu ada lihat Tony tidak?" tanyaku mencari informasi. "Kata ibunya Tony pergi ke kebun," jawab Marlina. "Kapan perginya?" tanyaku lagi. "Tadi siang sih." "Oh, makasih ya." Segera aku meninggalkan Marlina dan pergi ke rumah Tony. Tante, panggilku kepada ibunya Tony. "Ada apa, Dek Juna?" tanya ibunya Tony padaku. "Bu, Tonynya sudah pulang belum?" tanyaku lagi memastikan. Bukannya Tony pergi bersama kamu? Mau mengambil hasil panen di lahan Pak Wisnu?" tanya balik ibu Tony padaku. "Iya Bu, cuma tadi pas mau pulang, Tony ketinggalan di kuburan karena lewat jalan potong," jelasku pada ibu Tony. Bruk, tiba-tiba foto Tony yang menempel di tembok tiba-tiba jatuh. Apakah ini pertanda buruk? Terlintas pertanyaan konyol ini di kepalaku. Astaga, ada apa ya dengan Tony? Ibu jadi tidak enak hati. Apa Tony baik-baik saja ya? Perasaan panik mulai muncul dari ibu Tony. "Tante, tenang dulu. Saya coba ke rumah Pak Wisnu," ucapku sedikit memberikan harapan kepada ibunya Tony. Dengan sedikit tergesa, aku lari lagi ke rumah Pak Wisnu. "Pak Wisnu, Bu Cita!" Tok 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 tok. Aku ketok pintu rumah mereka dan memanggil dengan sedikit nada tinggi. Kebetulan Pak Wisnu yang membuka pintu, jadi langsung kutanyakan, "Pak, Tony di mana?" Aku yang sudah lelah tidak mengenal lagi namanya halus dalam berbicara. Dengan sedikit bendakan pertanyaan yang kuberikan sedikit menekan Pak Wisnu. "Tony hilang. Saya tidak tahu dia pergi kemana. Karena waktu saya dikejar oleh seorang wanita, akhirnya saya pergi tidak mencari Tony lagi," jawab Pak Wisnu dengan enteng, tanpa ada rasa pertanggungjawaban terhadap pekerjaannya. Pernyataan Pak Wisnu membuat saya sedikit kesal. Tanpa pamit, aku langsung ke rumah Sahat. Tok 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 tok. "Hat, kamu di dalam kah? Tolong buka sebentar, Hat," ucapku dengan nada tinggi sedikit. "Iya sebentar," teriak Sahat dari dalam rumah sambil membuka pintu. "Bagaimana Tony?" tanya Sahat penasaran. "Tony belum ketemu, Hat. Kamu mau tidak membantu aku untuk cari Tony ke tengah pemakaman?" Aku berharap temanku ini mau membantu, tapi jawabannya sangat membuatku kecewa. "Maaf, aku gak bisa, Jun. Kamu cari dengan warga yang lain," ucap Sahat sambil menutup pintunya. Berasa ditolak, aku langsung ke pos ronda, berharap anak-anak yang sedang ronda bisa membantu. "Aldi, Alex, tolong bunyikan pentung itu. Tony pulang dari kebun Pak Wisnu belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin Tony tersesat di pemakaman," ucapku dengan nafas tergesa-gesa. Tung 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 tung. Suara pentungan sudah dibunyikan. Perlahan warga berdatangan ke pos ronda.
Karena beberapa warga sudah berkumpul, maka aku buka dengan kronologi kejadian serta terakhir Tony terlihat. Setelah mendengar penjelasan dariku, ada beberapa warga yang mau membantu, dan ada juga yang pulang karena masih punya kerjaan di rumahnya masing-masing. Pencarian mulai kita lakukan dari sebelah rumah Sahat. Kita sisiri satu persatu kuburan. "Tony! Tony! Tony!" teriakan Aldi dan Alex. Begitu juga para warga sangat bersemangat untuk mencari, berharap bisa menemukan Tony. Setelah beberapa jam mencari, kami tidak menemukan apa-apa, hanya lelah yang kami dapat. Karena tidak puas, aku pinta kepada warga untuk mencari dari arah kebun Pak Wisnu sampai ke pohon keramat sembari berjalan pulang. Para warga pun setuju, mengingat ibunya Tony yang sudah panik mendengar anaknya hilang di area pemakaman malam-malam begini. Bermodalkan senter dan nyali, kami mulai menyisiri dari kebun dan berakhir di pohon keramat. Beberapa warga sudah menyerah, kalau bisa besok saja dilanjutkan, pinta para warga. Karena seperti itu, aku pun ke rumah Tony, memberi kabar kalau Tony belum ketemu sampai saat ini. Tangisan ibu Tony begitu sedih. Anak satu-satunya hilang di tengah area pemakaman. Dengan sedikit usaha memberi harapan, aku mengatakan kalau Tony pasti baik-baik saja, berharap ibunya dapat lebih tenang dan beristirahat. Pada malam ini, aku tidak bisa tertidur dan masih terjaga. Kulihat ibu Tony sudah tertidur kecapean akibat menangis semalam. "Mas, kalau kamu tolong aku bakal nemuin Tony," terbisik suara halus itu ke telingaku. Sebenarnya aku takut, apalagi berhadapan dengan wanita itu. Dia begitu agresif, bahkan bisa-bisa dia menyerangku seperti tadi malam. Tapi aku berpikir lagi, mungkin kali ini bisa berjalan dengan baik. "Baiklah, aku akan membantumu," ucapku pada wanita itu. "Sekarang ikut denganku ke pohon keramat," bisik wanita itu mengarahkanku. Melihat situasi sepertinya tidak ada orang. "Jadi sekarang aku harus ngapain?" tanyaku pula kepadanya. "Kamu gali bekas tanah yang baru dikubur itu," bisik wanita itu memerintahku. "Hei, sedang apa kamu?" teriak Pak Wisnu mengagetkanku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Seperti maling yang tertangkap basah, aku tidak dapat membuat alasan lagi untuk mengelak. "Aku sedang mencari Tony," ucapku pada Pak Wisnu dengan nada tinggi. "Jangan sampai nasibmu sama seperti Tony dan Lia. Akan kubuat kamu sengsara. Aku tahu Lia yang sudah menyuruhmu kemari," ucap Pak Wisnu mengancam. "Jun, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak kuat untuk menahan ilmu dari Pak Wisnu," bisik wanita itu. Dengan perlahan aku mundur, menjauh dari pohon keramat itu. Tidak ada pergerakan dari Pak Wisnu. Aku langsung berlari ke arah rumah Tony. Sekarang aku tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Wisnu di pohon keramat yang dilindunginya. "Baiklah Lia, sekarang aku ada di pihakmu. Tinggal bagaimana kamu memberikan informasi padaku. Akan aku bongkar semua kedok mereka," ucapku dalam hati. "Aku senang kalau kamu percaya denganku. Akan kutuntun kau untuk membongkar ini semua," balas wanita itu membisikinya. Setelah pagi hari, kembali kukumpulkan warga untuk mencari Tony. "Kamu sisir dari daerah kebun sampai ke arah kuburan keramat." Aku minta bantuan dari Lia agar memberitahuku di mana sekarang posisi Tony sekarang. "Tony ada di balik pohon keramat itu," bisik Lia kepadaku, agar tidak ketahuan dari warga kalau aku menuntun mereka untuk menyisiri dengan cepat hingga sampai ke pohon keramat. "Tony ada di sini!" teriak salah satu warga. Kami semua pun berlari ke arah sumber suara. Bekas cekekan di leher Tony, dan begitu juga dengan bagian dada Tony. Terlihat seperti ada bekas tangan yang mengambil jantung Tony secara paksa, menggunakan jari dan kuku yang begitu sangat tajam. Terlihat juga dari cekikannya, banyak bekas cakar pada leher Tony. Nasibnya Tony sungguh tidak baik. Aku lihat keranjang yang dibawa Tony seperti hasil panen Pak Wisnu. Tony meninggal karena mencuri. "Itu adalah pantangannya, karena dia menjaga itu," bisik wanita itu padaku. Kami segera menggotong Tony untuk dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, tangis dari ibu Tony semakin keras melihat keadaan anaknya yang meninggal terbunuh oleh akibat makhluk sial. Aku jelaskan semua pada ibu Tony.
Cepat atau lambat ini bakalan aku bongkar siapa dalang dari semua ini. Tunggu saja, Bu. Beberapa warga yang melayat bahkan tidak kuat melihat keadaan Tony. Sampai ada yang muntah. Mengenaskan sekali memang kematian sahabatku ini. Membuat luka yang tidak dapat dibayar. Jun, sini bentar. Panggil Sahat yang ternyata sudah datang untuk melayat. Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di pos ronda. Aku tunggu ya setelah penguburan Tony. Ucap Sahat pergi meninggalkanku. Kematian Tony tidak bisa diungkap polisi sebab tidak ada saksi mata ketika Tony meninggal. Melihat dari ciri-ciri kematiannya, polisi menganggap ini ulah binatang buas. Olah TKP pun dilakukan. Tidak ada bukti yang ditemukan. Sebenarnya aku ingin mengangkat perkataan terakhir Pak Wisnu. Kalau dia yang menghabisi Lia dan Tony. Tapi itu semua tidak bisa karena aku tidak punya bukti. Bisa-bisa aku yang dipenjarakan pencemaran nama baik kasusnya. Keesokan harinya, penguburan Tony pun dilakukan, semua warga ikut membantu. Selamat jalan teman, aku harap bisa mengungkap kematianmu. Ucapku dari dalam hati yang telah hancur berkeping-keping. Setelah penguburannya, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Marlina masih menemani ibu Tony menangis dalam kepergian anaknya. Sudah Bu, kita pulang ya. Mudah-mudahan Tony bisa hidup tenang di sisinya. Ucapku sambil merangkul. Sampai di rumah ternyata ibu Tony masih belum bisa merelakan kepergian anak kesayangannya. Dia selalu menatap foto Tony dan mengusap wajah Tony di foto itu. Marlina, tolong siapkan makan malam. Pintaku pada Marlina. Sudah disiapkan. Jangankan menyentuh, dilirik pun tidak. Aku khawatir kalau begini terus takutnya ibunya Tony sakit. Tante, ayo makan dulu. Kalau tante sakit mungkin Tony bakalan kepikiran di sana. Ucapku membujuk agar beliau mau makan. Sedikit demi sedikit kusuapi hingga dia mau makan. Tante, kalau kangen sama Tony, anggap saja aku jadi anak tante. Ucapku sambil meneteskan air mata, merindukan sosok seorang ibu. Bener tante, aku juga mau jadi anak tante, tambah Marlina. Setelah makan, ku antarkan ibu Tony ke kamar. Tolong kamu temani dulu ya. Kalau bisa kamu tidur di sini dulu, pintaku pada Marlina. Iya Jun, aku juga berpikiran seperti itu. Balas Marlina setuju denganku. Mengingat janji dengan Sahat, langsung aku berpamitan dengan Marlina. Jangan ditinggal dulu ya. Aku mau ketemu Sahat, ada yang mau dibicarakan. Ucapku meninggalkan Marlina. Dion, Sahat ada di sini tidak? Tanyaku pada Dion yang sudah ada di pos ronda. Belum datang, mungkin masih masak air. Soalnya tadi sore aku nitip termos, ucap Dion. Mendengar penjelasannya, aku akhirnya menunggu Sahat sambil bermain catur. Sudah hampir setengah jam aku dan Dion bermain catur. Sahat tak kunjung datang ke pos ronda. Kok gak datang-datang ya? Tanyaku pada Dion. Ayo main sekali lagi, nanti juga datang, balas Dion. Menuruti permintaannya, akhirnya kami melanjutkan bermain catur. Sudah hampir larut malam, Sahat pun tak kunjung datang. Karena tidak enak mau meninggalkan Dion, aku berdiam menemani sampai adzan subuh di pos ronda. Berbeda kali ini, kami tidak pergi keliling. Desa yang baru ditinggalkan oleh seorang pemuda pemberani membuat kami takut. Aku kembali ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian, lalu kembali ke rumah Tony untuk melihat bagaimana keadaannya. Tok 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 tok. Marlina, dengan nada pelan aku coba untuk membangunkannya. Srek. Pintu terbuka. Kulihat ibu Tony yang membuka pintu. Maaf Bu, habis ronda baru pulang. Ucapku pelan sembari melihat Marlina yang tertidur di ruang tengah. Tidak usah dibangunkan, dia kecapean, ucap Bu Tony melihat arah pandanganku. Baik tante, balasku pula sambil menutup pintu. Ibunya Tony langsung pergi ke kamar lagi, mungkin masih mengantuk. Aku duduk persis di depan Marlina. Kubuka sedikit jendela agar angin pagi masuk ke dalam rumah. Lalu langsung aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Pertama, aku masak air. Setelah itu kubuatkan teh, lalu kuantar ke kamar ibunya Tony. Tante, diminum dulu tehnya, mumpung masih hangat.
sambil kusodorkan gelasnya. "Makasih dek, kamu persis seperti Tony menyiapkan teh di pagi hari," ucap ibu Tony meneteskan air mata. "Syukurlah kalau begitu tante," ucapku pelan. Sedikit persamaan tingkah laku bisa membuat rasa rindu berkurang kepada Tony. Mudah-mudahan aku bisa menjadi sosok seorang anak seperti Tony, ucapku dalam hati. Aku kembali ke dapur dan memasak makanan untuk sarapan pagi ini. Sembari memasak, tiba-tiba terdengar suara Lia. Bukan karena memasak air, melainkan sudah dihalangi sebelumnya agar tidak bertemu denganmu. Dia tahu semua pergerakanmu. Besok kamu akan mendapatkan kabar duka, kata Lia yang memberitahu soal Sahat. "Kabar duka apa?" tanyaku berbisik. "Tunggu saja. Ini suatu penyesalan yang aku perbuat hingga semua orang di desa ini kena imbas dari kesalahanku," ucap Lia sambil pergi menembus dinding dapur. "Hei Lia, tunggu aku Belum selesai berbicara aku dikagetkan oleh Marlina. "Kamu ngomong sama siapa, Jun?" tanya Marlina yang baru saja bangun. Enggak, kamu salah dengar kali. Aku sedang bernyanyi kecil saja," bohongku pada Marlina. "Nyanyi kok bisik-bisik? Udah sedikit gila memang kamu," ucap Marlina terkecoh. "Cuci muka sana, ini teh buatmu," ucapku untuk memberhentikan obrolan kami. Balasnya sedikit jutek. Aku berusaha memikirkan perkataan dari Lia. Apa hubungan masak air dan duka? Selalu terlintas di pikiranku. Habis nyanyi bisik-bisik, bengong," ucap Marlina mengagetkanku. "Astaga, ini masih pagi, kamu sudah teriak saja," ucapku pada Marlina sedikit kesal. "Lagian kamu kenapa sih Juna?" tanya Marlina penasaran. Enggak apa-apa, kamu saja yang aneh-aneh," balasku dengan bantahan. "Mana yang perlu aku bantu?" tanya Marlina yang sudah terkecoh lagi. "Tolong kamu bersihkan sayur itu," perintahku kepadanya. Selesai memasak, "Marlina, kamu suapin tante makan ya. Aku ada kerjaan sehabis ini," ucapku meninggalkan Marlina. Aku pergi ke rumahku agar bisa leluasa bicara dengan Lia. Di tengah perjalanan kulihat beberapa orang berlarian mengarah ke kuburan. "Aldi, ada apa ini? Kok warga pada berlarian?" tanyaku menghalangi Aldi yang ikut berlari. "Itu, Sahat," ucap Aldi sedikit terbata. "Kenapa dengan Sahat?" "Kamu tenang dulu," tanyaku sedikit penasaran. "Sahat itu dia meninggal," ucap Aldi. Ayo kita sekarang ke sana," balasku sambil berlari ke kuburan. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak warga yang berkerumun melihat kematian dari salah satu sahabatku ini. Tanpa ada yang membendung, air mataku langsung menetes. "Setelah Tony, sekarang kamu yang pergi," ucapku dalam hati. Aku dan beberapa warga mengangkat Sahat ke rumahnya. Kematian ini sama seperti kematian Tony. "Apa mungkin ini makhluk buas?" tanyaku pada polisi yang sedang melihat tubuh Sahat. Lehernya terdapat bekas cekikan oleh tangan yang berkuku sangat panjang dan tajam. Dada kiri berlubang, jantungnya sudah tidak ada. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menyelidiki tua bangka itu. Biar nyawaku jadi taruhan, yang penting semua ini bisa terungkap. Karena Sahat hidup sendiri sama seperti nasibku. Penguburan akan dilakukan pada sore ini juga. Beberapa warga dan aku pergi ke kuburan untuk menyiapkan liang untuk Sahat. Cepat sekali kepergianmu, kawan. Semalam baru saja aku ditinggalkan oleh Tony. Sekarang kamu, tangisku. Jun, apa kamu tahu tentang kejanggalan kematian Tony dan Sahat? Bersambung, kejanggalan yang seperti apa yang dimaksud oleh Marlina? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Dev, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Satu part lagi selesai teman-teman. Malam ini juga